Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya ya. Jadi teman-teman kemarin sudah mulai membuat e-book dari menentukan judul e-book, terus kemudian sudah mulai menulis isi e-book gitu. Selanjutnya kita lanjutkan membuat judul e-book, terus kemudian juga nanti ada cara membuat cover e-book gitu. Terus kemudian juga nanti cara editing e-book agar supaya eh, lebih enak dibaca gitu. Jadi sebelum saya membahas tentang membuat judul e-book gitu, pastikan teman-teman ini ya, pastikan teman-teman ini ketika membuat e-book itu juga harus didasarkan pada pastikan e-book kita itu bermanfaat. Syukur kalau eh, kita itu misalnya kita itu beragama Islam ya, itu menjadi nilai dakwah gitu, nilai dakwah gitu. Jadi bermanfaat bagi orang lain ya, terus bernilai dakwah itu. Kalau terutama bagi yang muslim gitu, pastikan bermanfaat bagi orang lain dan membawa kebaikan itu Bang, pasti itu. Terus kemudian kita lanjut ya, bagaimana cara membuat judul e-book gitu. Ini saya ulangi dulu gitu, saya ulangi dulu caranya membuat kata pengantar dulu ya, atau membuat isi e-book kita gitu. Sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan juga, tapi saya ulangi lagi ya biar supaya teman-teman lebih jelas gitu. Jadi eh, e-book yang kita hasilkan dari ChatGPT ini itu sangat tergantung sekali dengan itu prompt perintah yang kita masukkan ini, yang kita tuliskan ini. Semakin detail gitu kita memasukkan perintah itu, maka gitu akan semakin sesuai dengan apa yang kita mau e-book kita itu. Seperti contoh ini ya, aku menulis e-book tentang bagaimana seharusnya sikap seorang ibu saat menyadari bahwa anak remaja sudah mulai jatuh cinta ke lawan jenis itu. Lawan jenis itu. Ini sebagaimana yang saya sarankan untuk Bu Ica itu ya. Apakah marah, sedih, kaget, atau seperti apa? Aku ingin membahasnya dari sudut pandang Islam ya. Ini dari sudut pandang Islam ya. Nah, di mana dalam pandangan Islam tidak mengenal yang namanya pacaran. Tapi ibu juga tidak boleh bereaksi terlalu keras yang mengakibatkan anak tidak mau lagi curhat ke orang tuanya. Nah ini arah ibu kita itu pengennya ke sini gitu, ke sini. Kita kejelaskan lebih detail gitu. Nah, teman-teman ketika menulis juga tuh e-book ini nanti diperuntukkan untuk siapa gitu, dituliskan di prompt ini. Nah, paham kan maksud saya gitu? Coba buatkan kata pengantarnya dulu yang isinya kenapa aku menulis e-book ini. Tulis dengan gaya tulisan seolah-olah seorang bunda yang lagi curhat ke bunda lainnya. Ini jelas itu bahwa e-book kita ini nanti untuk bunda, untuk sesama ibu. Tentu saja dengan tanpa kesan menggurui ya ini ya, tapi juga jangan mengambil sudut pandang dari aku dengan mengatakan aku juga mengalaminya. Jangan menggunakan sudut pandang itu. Oke, gitu. Terus kemudian ini dijawab oleh ChatGPT itu. Oke, saya paham maksudnya. Berarti pengantarnya harus terdengar obrolan hangat antar sang Buddha dan seterusnya itu. Nah, kemudian eh, dibuatkan oleh ChatGPT. Sekali lagi gitu, ketika ChatGPT itu membuatkan kita tidak harus gitu memanut 100% dengan apa yang dituliskan oleh ChatGPT ini gitu. Jadi meskipun ini sekali lagi seperti yang saya katakan di grup itu, otaknya penulisan itu tetap di kita gitu. ChatGPT hanya tinggal mengeksekusinya gitu. Nah, kita bisa katakan seperti aku kurang suka dengan tulisanmu gitu. Coba mulai dengan pertanyaan seperti ini.
Bunda, pernahkah Ananda saat pulang ke rumah tiba-tiba dia bercerita kalau tadi baru saya ditembak Doni temannya gitu. Jadi ini kan barangkali ketika ibu-ibu itu punya anak remaja, dia mengalami apa yang juga dialami gitu, sebagaimana yang kita ceritakan ini. Ketika itu, oh ya, ini aku banget nih gitu ya. Nah, coba ubah dengan diawali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian baru masuk ke inti dari kenapa e-book ini ditulis. Gitu. Nah, ini ya. Oke, saya paham maksudmu. Gitu. Nah, kata pengantar, Bunda pernahkah Anda pulang ke rumah lalu bercerita, tadi aku barusan ditembak Doni teman kelasku. Atau sering terlihat senyum-senyum sendiri. Atau mungkin putarnya bercerita kalau ia sering dipacokke dengan si Ilham ya. Nah ini saya nggak suka lagi gitu. Ya jangan sama persis gitu loh. Coba kamu buat dengan bahasamu sendiri yang lebih enak dibaca gitu. Maka sebenarnya ChatGPT membuat sesuai dengan bahasanya dia, tidak mengcopy paste gitu dari apa yang saya tulis di prompt itu. Terus kemudian buat ini ya, tapi menurut saya masih terlalu sedikit ya, maka terus kemudian saya kasih prompt lagi gitu, udah sip cuman kurang panjang, tolong buat lebih panjang lagi dan buat agar yang baca ebook ini sampai bisa berkata dalam hati, wah ini gue banget ya gitu. Jadi eh, harapan kita itu ketika orang itu membaca ebook itu ngena di hati gitu, wah berarti kan mereka akan menikmati apa yang menjadi ebook kita gitu. Terus kemudian oleh ChatGPT dibuatkan sebenarnya. Nah, dan seterusnya ini sampai sudah ya kalau kita sudah merasa oke gitu, kita kita merasa oke barulah kita eh, hentikan percakapannya dan kita beralih ke percakapan yang lain. Oke, sip. Nah ini kita mulai membuat judul e-booknya itu. Oke, sip. Tolong berikan aku judul yang cocok untuk e-book di atas. Aku suka judul seperti ini. Nah, cuman di bulan Ramadan kita beri contoh-contohnya, beri sampel-sampel judul yang kita suka gitu. Teman-teman nggak harus mencontoh apa yang saya buat ini ya. Teman-teman bisa membuat membuat judul yang lain gitu. Maksudnya tipikal judul yang lain yang teman-teman sukai gitu. Nah, misalnya eh, judulnya cuma satu kata seperti novel-novelnya Terelie, pulang pergi ya, hujan dan sebagainya cuma satu kata itu terserah gitu. Tapi kalau saya lebih suka tipikal judul ebook yang seperti ini ya. Main hati lewat jari. Kayak ada rimanya itu. Si dia tak sesuai asa. Serumah tapi nggak sejiwa itu seperti itu. Nah, aku suka dengan seperti itu. Nah, kita kasih contoh-contoh dulu agar supaya ChatGPT itu ketika ngasih ide judul yang lain itu dia nggak jauh dengan apa yang kita inginkan gitu. Ini dia ngasih judul deg-degan pertama dan seterusnya ini ya. Nah, kalau belum ada yang cocok, kita bilang aja belum ada yang cocok. Oke, berarti kita cari yang lebih nendang. Eh, ini dikasih lagi, merasa belum ada yang cocok gitu. Ya, dari ini kan barangkali ada yang udah nyantol. Misalnya kalau kalau saya nih rasa itu datang Bunda tak boleh hilang gitu. Tapi belum masuk tapi sudah mulai ada gambaran. Rasa itu datang Bunda tak boleh hilang. Aku suka ini tapi masih kurang dikit. Saat rasa itu datang Bunda harus ini terus ngasih ide lagi. Saat rasa itu datang Bunda harus menuntun. Eh, harus ada, harus bijak dan sebenarnya juga belum belum masuk ke dalam hati gitu. Belum nyantol, belum menggigit, belum klik gitu. Kita kasih ide lagi, saat rasa itu tiba, Bunda harus menjaga. Saat rasa itu tiba, Bunda harus di sampingnya gitu.
tolong berikan alternatif yang lain ya. Terus kemudian dikasih alternatif, saat rasa itu tiba, Bunda harus ada gitu. Nah, terus kemudian kita kalau masih masih kita belum merasa, belum ragu, apa, masih ragu gitu, belum yakin, belum klik gitu, ya kita bisa minta tolong, menurutmu yang paling bagus yang mana gitu, perintah ke ChatGPT gitu. Maka terus kemudian dikasih masukan, saat rasa itu tiba Bunda harus ada, saat rasa itu tiba Bunda harus menjaganya ya. Barulah di sini saya ngasih prompt, oke, aku pilih saat rasa itu tiba Bunda harus ada. Berikan alternatif subjudul. Kemudian dikasih alternatif subjudul seperti ini. Panduan Islami untuk ibu menghadapi anak remaja yang mulai jatuh cinta gitu. Dan seterusnya ini ya. Tinggal kita pilih itu. Misalnya kita pilih yang nomor satu ini ya. Jadi judulnya utamanya ini, saat rasa itu tiba Bunda harus ada, terus kemudian ada subjudulnya, panduan Islami untuk ibu menghadapi anak remaja yang mulai jatuh cinta. Tujuannya subjudul itu apa? Biar supaya orang itu tahu gitu, orang itu tahu e-book ini mau cerita apa toh gitu. Kalau dari judul utama ini aja kan belum kelihatan. Saat rasa itu tiba, Bunda harus ada. Rasa apa gitu? Kenapa harus Bunda ada? Apa gitu? Ini hanya untuk memancing, berarti memancing rasa penasaran gitu. Baru di sini jelaskan panduan Islami untuk ibu menghadapi anak remaja yang mulai jatuh cinta. Nah, gitu. Nah, kita udah dapat judul sama subjudul. Sekali lagi ini adalah tidak baku gitu. Teman-teman ya tidak harus membuat konsep judul seperti ini ya. Kalau teman-teman punya ide yang lebih bagus ya silahkan aja gitu. Terapkan ya. Tapi yang jelas usahakan judul itu menarik perhatian, bikin orang penasaran, bikin orang tertarik untuk membacanya gitu. Oke, demikian ya, biar supaya tidak terlalu panjang videonya, saya cukupkan sekian. Bagaimana cara membuat judul dari ebook yang telah kita mulai tulis dari kemarin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.